Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bang Alvin. Eh, Ustaz, ini kan kita ini kan punya apa namanya kiblat pertama kita kan di Masjid Al-Aqsa, Ustaz. Dan sekarang sudah di Ka'bah atau eh, di Mekah gitu, Ustaz. Eh, Problemnya sekarang Masjid Al-Aqsa ini kan sekarang sedang digempur habis-habisan oleh Zionis gitu, Ustaz. Tapi kenapa, Ustaz, travel-travel ini kenapa nggak menjadikan destinasi atau salah satu tujuan mereka setelah umroh atau haji itu ke Masjidil Aqsa gitu, Ustaz. Mungkin kalau saya pikir kalau travel-travel ini menjadikan tujuannya destinasi ke Masjidil Aqsa, barangkali Israel nggak atau Zionis Zionis Yahudi itu nggak seperti sekarang ini gitu, Ustaz. Karena jamaah yang jutaan berangkat ke haji berangkat haji atau umroh juga jutaan ke Masjidil Al-Aqsa gitu, Ustaz. Barangkali itu, Ustaz, mohon pencerahan, Ustaz. Baik Pak Abu. Yang pertama, Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sedangkan untuk masuk satu negara, kita mesti mengambil visa entry, visa masuk. Kalau kita membuka kedutaan Israel di Jakarta, itu berarti kita masuk dalam program amaliyatut tatbi', normalisasi hubungan. Berarti kita membiarkan penjajahan Israel. Padahal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Malaysia lebih keras lagi. Di dalam paspornya ditulis negara yang tidak boleh dikunjungi adalah Israel. Kalau kita sekedar tidak punya hubungan diplomatik, tapi tidak ada tertulis. Lalu bagaimana orang kita bisa masuk ke Palestina? Itu mengambil surat izin masuk dari negara yang berbatasan langsung dengan Israel, yaitu Yordania. Jadi terbang dulu dari Jakarta ke Amman, sampai di Yordania dapat cap masuk dari Israel, barulah masuk ke dalam. Ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, tidak semua orang siap masuk ke negara yang sedang berperang. Karena ada resiko mati, salah tembak, peluru nyasar, dan lain sebagainya. Itu masalah kedua. Yang ketiga, ulama tidak semuanya sepakat tentang hukum datang ke Palestina sekarang. Beberapa ulama setuju supaya kita datang ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, sebagai bentuk kepedulian solidaritas. Ini loh, orang Islam tidak meninggalkan Palestina. Tapi ada sebagian ulama yang tidak setuju. Argumentasi mereka yang tidak setuju, kalau kita datang ke sana, kita ambil surat izin masuk. Surat izin masuk itu tidak gratis, bayar. Kalau kita bayar, duitnya masuk bukan ke negara Palestina, tapi duitnya masuk ke Israel. Jadi secara tidak langsung kita menyerahkan uang untuk Israel beli peluru untuk membunuh saudara kita. Saya tidak condong kepada pendapat manapun. Saya hanya sedang bercerita bahwa ada dua pendapat dalam masalah ini. Bagi ulama yang membolehkan, kata dia, silakan kunjungi supaya orang Israel merasa ini loh umat Islam tetap cinta Palestina. Tapi bagi yang sebagian lagi, kita sedang nyumbang uang loh untuk beli peluru membunuh saudara kita. Jadi sampai hari ini jamaah kita tetap banyak yang berangkat ke Palestina untuk sholat di Al-Masjidil Aqsa, melihat tempat-tempat sejarah. Tapi kenapa tidak sebanyak? Antusiasnya sangat antusias. Tapi kenapa tidak sebanyak ke Makkah Madinah? Karena alasan beberapa poin tadi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik.